Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik torsi dan momen inersia. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan apa sih itu torsi dan apa itu momen inersia. Nah, jadi torsi itu mungkin ya kalau di dinamika linier itu padanannya sama dengan yang namanya gaya. Sementara momen inersia itu padanannya sama dengan massa ya. Nah, coba kalau misalkan kita mau membuka pintu, teman-teman. Kita mau membuka pintu. Kira-kira pintu itu gerakannya bentuknya gimana sih? Kalau kita membuka pintu, gerakannya kan berputar ya. Pintunya itu pasti berputar. Nah, untuk dia berputar, kita harus memberikan yang namanya gaya ke pintu itu. Ya, kita harus berikan pintu itu yang namanya gaya. Tapi gaya di sini adalah gaya yang berputar. Ya, jadi gayanya ini nanti yang tadinya dia linier akan dikonversi menjadi gaya yang berputar. Yaitu yang disebut yang namanya torsi ya. Jadi perputaran ini terjadi karena ada yang namanya torsi. Lambangnya torsi adalah tau. Seperti itu. Nah, torsi ternyata bukan cuma dipengaruhi oleh gayanya saja, tapi juga dipengaruhi oleh berapa jarak antara gaya sama sumbu putarnya gitu. Jadi makanya besar torsi itu bisa kita cari dengan R dikali F. Kan kalau misalkan kita memutar pintu ya, dari ujung pintu sama dari tengah-tengah pintu, misalnya dari sini ya, misalkan ini F1 dan ini F2, pasti kan lebih mudah F1 ya, lebih mudah di posisi ini. Kenapa? Karena R-nya lebih panjang. Nah, kemudian ada yang namanya momen inersia. Momen inersia itu adalah derajat kesulitan memutar benda. Sama seperti kalau misalkan kita punya benda, kita beri gaya ya, terus kita ingin benda ini bergerak. Maka kan semakin besar masanya ya, semakin besar masanya, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar kan. Begitu juga kalau misalkan kita punya benda yang berputar, misalnya kincir angin gitu ya. Ya, semakin besar momen inersia dari kincir angin, maka besarnya torsi yang kita butuhkan untuk dia berputar itu semakin besar juga gitu. Besarnya momen inersia bisa kita cari dengan I sama dengan mR kuadrat, di mana M-nya ini ya adalah massa, bukan massa keseluruhan ya, tapi massa per partikelnya gitu. Jadi kalau misalkan kincir angin seperti ini, kita harus jumlahkan partikel-partikelnya gitu. Jadi per bilahnya ini harus kita jumlahkan nantinya. Nah, biar teman kita semakin paham, yuk coba kita lihat soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar ya, ada batang yang dia itu pusat poros dari perputarannya di O ya. Itu ditarik dengan dua gaya. Ada gaya 25 Newton ya dan gaya 25 Newton. Poros berada di O dan titik O berada di tengah-tengah batang. Oke, berarti nanti jarak ke sini itu adalah 5 meter. Yang ke sini juga jaraknya adalah 5 meter. Total torsi pada titik O adalah berapa? Jadi yang ditanya di sini adalah total torsi. Jadi torsi yang ada di titik O adalah, kita misalkan yang 25 ini adalah titik A ya, 25 yang di bawah dan 25 yang di atas ini adalah titik B. Seperti itu. Berarti torsi di titik O itu besarnya sama dengan torsi yang dihasilkan oleh A ditambah dengan torsi yang dihasilkan oleh B ya. Kebetulan karena mereka ini arah geraknya sama ya, yaitu sama-sama searah jarum jam, maka nanti penjumlahannya ini adalah dijumlahkan saja ya, tidak ada yang nilai torsinya negatif. Oke, kita hitung. Torsi A besarnya adalah FA ya, FA dikali sama LA. Karena yang mau kita cari adalah yang tegak lurus ya, berarti yang sini. Maka yang akan kita gunakan adalah sin gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada FA begitu, inilah FA, yang mau kita cari adalah FAY yang tegak lurus sama sumbunya gitu. Maka kita pakai FAY sama dengan FA sin sudutnya berapa ya, sudut di sininya berapa.
seperti itu. Berarti nanti FA dikali LA sin sudutnya adalah 37 derajat ya. Ditambah sama FB dikali LB sin sudutnya juga 37 derajat. Gitu, oke. Nah, besarnya FA adalah berapa? Adalah 25, besarnya LA adalah 5, sin dari 37 derajat adalah 0,6 ya, sesuai di sini diberitahu 0,6, ditambah FB juga 25, LB-nya juga 5 ya jaraknya, dikali sin 37 juga 0,6. Berarti 25 dikali 5 dikali 0,6 adalah 75 ditambah 75. Maka hasilnya adalah 150. Satuan dari torsi adalah Newton meter. Berarti jawaban yang benar antara A dan B. Nah, arahnya kemana? Arahnya kalau kita lihat di sini ya, kan bentuknya seperti ini ya. Berarti kalau gaya A ya, gaya yang A dia mau memutar, dia akan memutar si batang ini ke arah searah jarum jam gitu. Sementara yang B juga ketika kita tarik, dia akan memutar batang ini juga searah jarum jam. Maka jawabannya adalah 150 Newton searah jarum jam. Nah, berikutnya yuk kita coba lihat soal tentang momen inersia. Perhatikan gambar berikut. Massa partikel A dan B masing-masing 1 kg dan 4 kg. Jarak partikel A ke sumbu putar dan partikel B ke sumbu putar itu masing-masing 3 meter dan 5 meter. Pertanyaannya, momen inersianya berapa? Jadi, besarnya momen inersia itu berapa? Besarnya momen inersia itu adalah mr kuadrat. Nah, tapi jangan lupa m-nya di sini adalah massa dari satu partikel. Jadi harus kita jumlahkan semuanya. Begitu. Berarti nanti adalah MA dikali RA kuadrat ditambah sama MB dikali RB kuadrat. Ya, besarnya MA adalah 1 kg dikali RA adalah 3 meter dikuadratkan ditambah MB besarnya adalah 4 kg dikali RB dikuadratkan. Nah, besarnya RB ini berapa? Kalau kita lihat di sini, jarak partikel A ke sumbu putar adalah 3 meter. Berarti dari sini ke sini adalah 3 meter. Kemudian jaraknya ke partikel B adalah 5 meter. Berarti dari sini ke sini adalah 5 meter. Berarti jarak B ke sumbu putar berapa? Jarak B ke sumbu putar adalah 2 meter. Berarti di sini RB-nya adalah 2 kuadrat. Berarti 1 dikali 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 dikali 2 kuadrat adalah 16. Maka hasilnya adalah 25. Satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah E. Begitu teman kece. Gimana? Nggak sulit kan? Biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar nggak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.